Oke. Nah, jadi hari ini kita masuk di lesson keempat ya, teman-teman ya. Yaitu konfirmasi lah. Yaitu adalah konstruksi bersarang. Oke, kita bahas yang kemarin dulu nih. Kemarin kan kita udah belajar yang namanya tipe data. Nah, kemarin tipe data ada apa aja kira-kira, teman-teman? Yang udah kita pelajarin. Masih ingat nggak? Coba kita ulangin dulu. Jadi tipe data ada apa aja kemarin yang udah kita pelajarin? Ada apa aja tipe data kira-kira? Oke, ada string. Terus ada apa lagi? Ada string, ada. Ayo, yang lain coba mana suaranya? Kemarin tipe data kita ada berapa? Tadi ada string. Oke, terus ada apa lagi tipe data? Oh, ini cuman Olivia dong nih yang jawab. In, INT, oke, INT. Terus satu lagi kemarin ada apa lagi? Interpreter. Bukan. INT itu integer. Integer. Terus satu lagi ada string integer. Satu lagi kemarin apa? Satu lagi kemarin yang buat desimal apa kemarin? Ya betul, Olive float. Ini jangan sampai lupa ya teman-teman. Karena kalau kalian lupa, kalian bakal kesulitan nanti ngerjain apa soal-soalnya. Nah kemarin ada tiga tipe data tuh. Ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah string lagi. Adalah integer, sorry. Ya jadi bilangan bulat itu adalah int ini integer. Desimal itu adalah float, jadi buat ya koma-komaan ya. Dan string itu bebas. Jadi apa aja yang ada di dalam tanda petik itu namanya adalah string. Kayak gitu ya. Ini jangan sampai lupa karena ini bakal kepake. Mau kalian belajar Python atau bahasa yang lain juga sama. Ini juga yang dibahas. Gitu ya. Oke. Nah, kemarin operasi apa aja yang bisa kamu laksanakan terhadap link? Apa nih kemarin? Tentukan panjang dari suatu string. Nah, oke, kemarin kita masih ngebahas yang kemarin ya. Kemarin kan kita udah bahas yang namanya sebuah perintah yang dari 0, 1, 2, 3, 4 kayak gitu-gitu. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita mau tentukan panjang, jadi kalau kita mau mencari panjang dari suatu karakter, karakternya di sini nilainya adalah string ya. Itu kita pakai yang namanya len. Oke. Jadi len ini fungsinya adalah untuk menghitung panjang karakter. Nah, panjang karakter kemarin kita udah tahu ya, dimulai dari angka berapa? Angka 0. Jadi kayak perintah nih, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tuh, jadi kalau mau menghitung perintah, nah kira-kira kalau mau penghitung perintah, ada berapa panjang karakternya kira-kira teman-teman? Perintah ada berapa panjang karakter? Ada yang bisa jawab nggak? Satu, dua, tiga, empat, lima, Coba. enam, tujuh, delapan. Boleh diketik kalau malu buat on mic, nggak apa-apa. Perintah ini berapa sih panjang karakternya? 8, 7. Oke, ada lagi? Ada 8, 7. Ada lagi? 7. Oke, coba kita hitung ya. Barang 8 atau 7. Kemarin kita kalau menghitung panjang, karena komputer itu nggak akan bisa ngebaca dari angka 1. Komputer itu bacanya dari angka 0. Karena kan bilangan bulat itu kan depannya 0 kan. Berarti dari 0, terus 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya. Jadi hasilnya adalah 7. Jadi kalau ditanya berapa len dari kata perintah, nah berarti angkanya adalah
7. Karena dihitung dari angka 0. Seperti itu, teman-teman ya. Karena komputer nggak tahu angka 1. Tahunya depannya 0 dia. Oke, terus di sini ya. Ya. Yang kedua nih, potongan satu atau beberapa karakter. Nah, ini juga sama. Cuma bedanya kalau lain itu kan dia menghitung panjangnya. Nah, kalau ini dia udah tahu nih ada berapa, kayak gitu. Misalkan di sini ada kata feedback, simbol sama dengan feedback 5. Oke. Nah, maksudnya di mana tuh? Maksudnya 5 ini adalah contoh ketika kita punya tadi ya kata perintah. Berarti kalau perintah itu, misalkan perintahnya aku meminta 5. Nah, kira-kira huruf apa? Kira-kira hurufnya huruf apa? Kalau aku minta 5. T, terus ada lagi? TK. Oke, coba kita lihat ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti benar 5 itu adalah T kalau kita ambil dari perintah. Oke, udah pada paham ya? Oke, cakep, bagus. Nah, itu tunggal ya. Kalau kita pengennya tunggal atau satu kata. Bukan satu kata sih, satu huruf. Ya, tapi kalau kita pengen satu kata, kita pakainya perbandingan kayak gini. Jadi 0 titik-titik 14. Artinya angka dari 0 angka dari 0. Kata dari depannya 0 sampai 14. Jadi panjang totalnya adalah dari 0 sampai 14. Nah, kira-kira angka apa? Itu maksudnya. Nah, contoh di sini deh. Kalau 0 sampai 14 dari kata ini nih. Kita nggak usah jauh-jauh ya, kata ini. Kira-kira kalimatnya apa sih? Coba. 0 titik titik 2 14. Kira-kira kalimatnya apa? Coba boleh ketikin di chat. Coba. Boleh diketikin chat. 0,214. Kira-kira dari yang ini, tulisan ini, perintah mana yang sesuai, bla 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 bla. Nah, kira-kira kata apa sih yang ada? Coba. 0 sampai 14. Perintah mana Y? Oke, perintah mana Y? Coba kita hitung. Kita hitung ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Spasi dihitung ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, jadi benar ya. Jadi hasil 0 sampai 0,214 berarti perintah mana Y. Karena spasi juga tetap dihitung. Gitu. Oke, good. Pinter. Udah pada paham. Bagus. Nah, dari kedua ini, Len sama ini ada yang belum paham nggak kira-kira dari kalian? Gak apa-apa, tanyain aja kalau masih belum paham. Ada yang belum paham kayak Len itu apa sih? Terus kenapa sih ada angka 5 kayak gini 0,214 gitu. Ada yang masih belum paham? Kira-kira udah paham semua? Paham? Paham ya? Ya kalau nggak paham kalian boleh tanya kok. Len belum paham. Oke. Kalau len itu, jadi fungsi len ini adalah untuk menghitung berapa barisnya. Sama, sebenarnya sama aja kayak ini, sama. Cuman bedanya kalau len itu menghitung total. Jadi misalkan kita punya kalimat nih, perintah mana yang sesuai, misalkan sampai sini ya, ini kalimat. Nah, kalau ini kan kita ada penentuan kan. Penentuannya misalkan dari kalimat ini, aku mau nyari sampai huruf kelima gitu. Kalau yang ini kan kita mau nyari antara 0 sampai 14. Nah, itu udah ada range-nya, udah ada eh, angka pastinya kan kalau itu. Nah, kalau lem itu kita mencari kebalikannya justru gitu. Kalau yang ini kita mau mencari si kalimatnya ada di mana, hurufnya ada di mana gitu kan. Nah, kalau len itu nyari angkanya gitu. Gitu, paham ya? Kalau len itu nyari angka. Len dari ini berapa? 0, 1, 2, 3 sampai sini gitu. Gitu ya, Ismail ya. Jadi nyari angkanya kalau len. Berapa panjang angkanya atau berapa karakternya. Tapi kalau yang 5 yang ini ya, yang ini. Kalau yang ini itu dia Gitu. nyari hurufnya.
huruf atau kalimat. Gitu ya, Kobira. Oke, bagus. Apa kalau itu tanya? Paham nggak kira-kira? Ismail, Paham. paham? Oke. Nah, gitu ya. Itu yang land. Nah, terus di sini ada find. Cari sebuah kalimat atau kalimat di dalam string ya. Kalau ini mah kita cuma nyari dong ya. Misalkan di dalam masuk di dalam masukan kita nyari kata gitu doang. Kalau yang ini. Ubah semua huruf di dalam string menjadi huruf kecil. Nah, kalau ini lower, jadi lower ini kalau string titik lower artinya s- semuanya yang ada di dalam string ubah jadi huruf kecil menjadi lower. Kayak gitu. Dah, gitu aja sih untuk yang ini ya kemarin. Nah, ini yang kemarin nih, yang interpreter. Nah, kalau yang interpreter itu dia itu kayak menambahkan isi dari variabel. Itu interpreter. Kayak misalkan A ditambah B ditambah C. Hmm. Nah, ini namanya interpreter. Gitu. Jadi dia menggabungkan beberapa variabel. Itu yang disebut interpreter. Oke. Ada lagi fungsi. Kalau fungsi kemarin ya. Nah, ini banyak dari kalian yang bingung nih. Jadi gini, ada yang namanya kita merubah gitu ya. Misalkan input. Input ini dia sebenarnya bebas. Nilainya bebas. Boleh pakai string bahkan. Ya, karena dia nggak ada keterangan apapun di sini. Gitu kan. Boleh pakai string. Tapi di sini ya, dia 1 sama 5 ya kan itu adalah angka. Ya kan? Sebenarnya kalau kita mau inputkan selain angka pun juga boleh. Cuma nanti di sini akan error. Kenapa? Karena di sini dia merubah dari string menjadi integer. Paham? Jadi kalau udah dirubah, ya dia nggak akan bisa mengenali si string gitu. Makanya kan di sini kan kalian lihat barisnya ya. Pertama itu input biasa. Input biasa itu apa aja, mau simbol, mau angka, mau abjad itu sebenarnya bisa dimasukin. Tetapi pas yang baris kedua ini dia bakal error. Kenapa? Karena dia kan ngerubah string menjadi integer. Jadi dipaksa tuh. Poin satu ini dipaksa sama baris kedua. Aku nggak mau nih ada ada string. Gue maunya dirubah jadi integer. Gitu makanya dia ngerubah integer. Jadi kalau misalkan di inputnya kalian masukin abjad, makanya di sini dia akan error. Karena dia nggak mengenali itu adalah integer. Integer itu kan angka, ya kan? Nah, kalau dia masukin angka, baru dia mengenali integernya. Gitu. Nah, ini harus dipahami nih, perubahan antara dari input menjadi integer. Karena banyak yang salah dari kalian. Jadi aku ulangin lagi ya, bahasa gampangnya gini. Baris pertama itu bisa masukin apa aja, mau angka, mau abjad, mau simbol, bisa. Karena dia nggak ada keterangan apapun di sini. Tapi di baris kedua dia akan error. Karena baris kedua mintanya adalah integer. Sementara simbol abjad itu bukan integer. Integer adalah angka. Gitu. Makanya di baris pertama dia paksa kita buat kasih angka. Agar apa? Agar di poin ke poin apa di baris kedua ini angkanya masuk karena nilainya integer. Gitu. Nilainya integer dia masuk nih. Baru kita lanjutin lagi yang kedua. Yang kedua juga sama. Dia mintanya kan angka. Jangan kasih string. Kasih integer. Karena di poin yang kedua sini, ya, dia juga nilainya adalah integer. Makanya interpreter di sini nanti akan berfungsi. Dia nggak akan error. Gitu. Nah, ini dari kalian salah. Sebenarnya ada cara lebih mudah untuk hal kayak gini nih. Aku mungkin nanti dipelajarin sih kayaknya. Kalau yang ini kayaknya sebenarnya ada kesalahan. Sebenarnya kita bisa lakuin gini. Input dalam kurung integer dalam kurung baru masukin si ininya.
gitu. Sorry, kebalik. Maksudnya kita bisa integer, aku lupa deh, input integer deh. Nanti deh. Dia sebenarnya nggak kayak gini fungsinya sebenarnya. Dia fungsinya saya input, di dalam input ada integer. Jadi nggak perlu lagi kayak gini harusnya. Cuman karena di soal ini dia mewajibkan kita untuk ganti posisinya. Jadi yang pertama kayak gini, yang kedua wajib integer. Sebenarnya ada lagi cara biar kita paksa di baris pertama biar dia masukinnya integer. Itu ada nanti. Kayaknya nanti bakal dibahas deh buat masukin paksa integernya ke dalam input. Gitu. Terus ada apa lagi nih? Apakah benar setiap operator di Python hanya memiliki satu arti? Oke, ini aku akan bahas yang ini. Jadi, apakah benar setiap operator di Python hanya memiliki satu arti? Maksudnya apa? Satu arti ini. Jadi, operator itu kan ada banyak ya. Ada tanda plus, minus, bagi, dan lain-lain. Itu namanya operator aritmatika. Nah, kenapa dia bilang apakah benar di setiap operator itu hanya memiliki satu arti? Itu jawabannya udah jelas enggak ya. Karena yang namanya operator itu bisa kita gunain sesuka kita. Jadi nggak harus kayak A tambah A. Ini nggak harus kayak gini. Nggak harus satu ditambah satu. Nggak harus kayak gitu. Nah, kemarin kita udah belajar interpreter. Interpreter itu kan juga menggunakan operator. Ya kan? Kayak misalkan nama ditambah kelas. Nah, tanda plus di sini operator bukan? Operator kan, aritmatika. Cuman di sini namanya adalah interpreter. Nah, jadi nggak harus nilainya tuh satu tambah satu sama dengan apa gitu. Nggak harus. Dia bisa dilakuin secara bebas. Misalkan, integer tambah integer. Bisa, bisa. Tiga dikali keren. Nah, tiga ini kan operator. Keren ini string. Bisa nggak? Bisa. Jadinya keren, 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 keren. Kayak gitu. Nah, jadi seperti itu kan. Tapi ada juga yang salah nih. Kayak misalkan ini, tempat dikali bagus. Nah, kalau tempat dikali bagus kan, ini apa ya? Nggak jelas kan? Nggak mungkin lah masa tempat dikali bagus. Apa yang dikali? Gitu. Jadi, biasanya yang dipakai tuh nih, tanda plus, kali kayak gini. Gitu. Jadi, kalau ada yang nanya, apa nih? Oh, iya, Nuha, silakan. Oke, jadi gitu ya. Nah, ini kayaknya nggak terlalu ini banget sih. Kalian juga pasti paham ya. Jadi intinya kalau mau menggunakan operator itu bisa. Biasanya ada dua, ada tanda plus sama ada kali. Kenapa kayak gini? Ya karena kita logika aja. Kalau kita pakai tanda kurang bisa nggak kira-kira? Bayangin, tempat dikurang bagus. Nggak mungkin dong, ya kan? Tiga dikurangin keren. Gimana cara kuranginnya? Kan nggak bisa. Oke? Kalau tiga dikali keren, berarti kan tiga kali keren. Kerennya ada tiga kali. Nyambung, nyambung kan? Logikanya kan? Tempat ditambah bagus. Ini tempat, ini bagus. Bisa nggak jadi tempat bagus? Bisa. Tapi kalau tempat dikali bagus, nggak bisa kan? Logikanya, apa yang mau dikali? Gitu loh. Jadi Python ini ngajarin logika juga, guys. Jadi kalian harus pahamnya di situ. Kenapa sih cuma bisa pakai dua operator? Ya karena tadi, karena nggak nyambung logikanya. Gitu deh. Ini ada yang mau tanyain nggak sampai sini? Kira-kira. Kak, apakah hanya plus dan bagi aja, dan kali aja? Iya, ya benar. Jadi tambah dan kali doang yang bisa digunakan. Tanda kurung, tanda kurang. Ini nggak bisa. Tanda bagi, tanda bagi juga nggak bisa, ya kan? Apalagi, udah. Yang bisa cuma tanda plus sama tanda kali, gitu. Oke, ada yang mau nanya nggak sampai sini? Aman ya? Ini baru ngebahas yang kemarin-kemarin doang kok. Oke, itu yang kemarin. Nah, sekarang mungkin kita akan langsung ke ini aja ya, langsung ke apa namanya, ke course aja teman-teman, biar nanti nggak terlalu lama. Nah, teman-teman boleh buka dulu nih.
yang lesson 4 ya, yang nomor 7 konstruksi bersarang. Jadi kita langsung aja kerjain soal karena ini banyak banget soalnya. Oke, dibuka ya. Aku kirim lagi nih course. Jadi sembari kita ngerjain soal, sembari aku bahas juga. Biar waktu kita nggak mepet lagi. Oke, nah di sini ya di nomor, tadi itu nomor berapa sih? Nomor 7 lesson 4 di nomor 7. Nah, oke. Ini kelihatan nggak? Oke ya. Tandai pernyataan yang benar tentang kode ringkas katanya. Oke, kode ringkas. Jadi kita akan meringkas sebuah kode. Nah, di sini kita bisa lihat nomor pertama. Nomor pertama, konstruksi yang mengembalikan atau tidak mengembalikan hasil bisa disarangkan di dalam satu sama lain dengan cara apapun. Oke, coba kita akan bahas dikit-dikit dulu deh. Oke, tentang bersarang. Jadi konstruksi bersarang ya, untuk membuat kode yang ringkas atau mudah dibaca. Jadi kalau ditanya konstruksi bersarang itu apa? Bersarang tuh bukan berarti kayak banyak atau gimana, tapi kita membuat codingan kita menjadi lebih ringkas. Contoh kayak kemarin variabel. Sebenarnya variabel itu bebas sifatnya, tapi ada ilmunya, ya kan? Yang namanya efektivitas dalam menggunakan variabel. Nah, sama kayak ini, kalau ini kan bedanya kode. Kodenya kita sempitin lagi lah, kita ringkas lagi. Nah, ini yang aku bilang tadi sama kalian. Jadi ada di mana? Kalau tadi kan kita bisa lihat ya, teman-teman ya, di atas ini ya. Mana ya tadi ya? Ayo, mana ayo. Bentar, bentar, bentar. Tadi itu ada di mana ya? Bentar, loh, kok hilang. Nah, di sini. Di sini aku tadi bilang, sebenarnya ini ada sebuah kesalahan dalam codingan. Kenapa? Karena lucunya gini, input ini bisa mengambil apapun itu. Mau itu string, mau itu floating, mau itu integer. Jadi dia bebas. Namanya input, bebas, mau masukin apa aja. Tapi lucunya, di baris kedua sini, dia wajib merubah menjadi integer. Ya kan? Sementara string itu nggak bisa diapa-apain. Masa abjad dirubah jadi angka? Nggak masuk logika kan? Angka A, B, C dirubah jadi angka. Kan nggak mungkin, nggak bisa. Nah, di sini adalah sebuah kesalahan sebenarnya. Yang bakal kalian pakai untuk kedepannya adalah bentuknya seperti ini. Ini yang dinamakan konstruksi bersarang. Oke, maksudnya buat sarang itu gini Nuha. Jadi kata konstruksi bersarang itu artinya kita mempersingkat codingan kita. Jadi kode, contoh gini nih. Tadi itu aku bahas yang ini kan. Nah, kalau di sini kalau kalian lihat, kodenya panjang banget. Jadi untuk mengetahui integer, dia harus membuat dua baris. Tuh, dia harus bikin dua baris untuk mengetahui integer. Cara ini salah. Kenapa? Karena input itu menerima apapun itu, mau string, integer, floating. Dia diterima, dia masukin aja. Sementara di baris kedua, dia wajib integer. Kan lucu. Lucunya gini, misalkan kalian nih, di sekolahan lah. Kalau kalian nggak punya kartu identitas, udah masuk gerbang, tapi pas mau masuk kelas nggak bisa kan? Nah itu kan lucu, ya kan? Nggak mungkin kayak gitu. Jadi ini salah sebenarnya. Dia nggak efektif. Cara biar efektif, biar nggak terjadi dua baris kayak gini, adalah kalian jadikan satu baris dengan validate seperti ini. Nah, dia mau validasi. Jadi, integer input. Kita wajib memasukkan input menggunakan integer. Jadi mau kita pakai simbol, mau kita pakai abjad, itu nggak akan bisa. Paham ya?
Kalau tadi kan input doang kan di baris pertama. Kita bisa masukin apa aja, ya kan? Mau kata-kata kek, mau simbol bisa. Tapi kalau di sini karena kita udah punya tameng lah ibaratnya, integer, makanya dia wajib menggunakan angka. Kak, input tuh sama kayak print kah? Enggak dong, beda. Input itu masukin. Kalau print itu kan ngeluarin. Beda. Ya. Kamu udah input, tapi kamu nggak pakai print, ya nggak akan kebaca. Nggak akan dikeluarin sama dia. Bedanya gitu, Amara. Kalau input itu dia masukin, kalau print dia ngeluarin. Tuh, ya. Ya, seperti ini, guys. Jadi, oh, masa. Masa ini mah ini, apa, variabel. Kan kemarin kita udah belajar. Ini masa itu variabel. Ya, maksudnya kita punya variabel masa sama dengan ini gitu. Gitu ya, Nuha. Nuha. Itu jadi kalau kita mau membuat inputannya sesuai yang kita mau, misalkan kita mau pakai integer, ya udah kita wajib pakai int di depannya gitu. Kalau kita mau pakai string, ya udah ganti jadi str. Kalau kita mau pakai float, ya udah pakai float. Tinggal kita masukin aja di depannya sini. Gitu. Jadi inputannya jadi khusus. Gitu. Paham ya? Inputannya menjadi khusus ya. Inilah yang dinamakan konstruksi bersarang. Kita membuat singkat codingan kita. Oke. Nah, di sini. Hmm, nah, ini yang kemarin ya. Ini lihat, kita pertama inputin, kedua kita harus ubah jadi integer, ya kan? Nah, ini enggak, ini salah, guys. Jadi ini membuat codingan kita jadi lebih lama. Kita boros satu baris, kalau kalian lihat. Tuh, kita boros satu baris. Kak, itu kan cuma satu baris doang. Iya, kalau kalian bikin satu tempat kayak gini, kalau kalian bikin ada 20 kali 2 udah 100 baris. Capek, pegel ya kan? Gitu deh. Jadi sih udah kelihatan ya perbedaannya teman-teman ya. Ini yang kemarin, ya. Ini yang sekarang. Integernya kalian masukin ke depan sini, gitu. Jadi kalian udah menghemat satu baris. Caranya sama dan lebih efektif. Bahkan yang kalau yang pertama ini bisa dibilang ini nggak efektif. Kenapa? Karena inputannya itu kan bebas. Masukin apa aja bebas. Gitu. Ya, mungkin biar lebih paham, kita coba kerjain deh kalau gitu ya. Nah, kita coba kerjain dulu deh yang di sini. Nah, di sini kita akan ini ya tandai pernyataan yang benar tentang kode ringkas atau tadi yang namanya adalah konstruksi bersarang. Jadi jangan mikir konstruksi bersarang, bersarang itu artinya kan banyak. Jangan mikir kayak kayak gitu. Maksudnya di sini konstruksi bersarang itu kita mempersingkat codingan kita atau kodenya. Jadi lebih efektif. Oke, di sini aku langsung ke jawabannya aja ya, teman-teman ya. Konstruksi yang mengembalikan atau tidak mengembalikan hasil bisa disarangkan dalam satu sama lain dengan cara apapun. Konstruksi yang mengembalikan atau tidak mengembalikan hasil bisa disarangkan di dalam satu sama lain dengan cara apapun. Kira-kira ini bahasanya, coba kalian kalau nggak paham, bahasanya besar banget di sini ya. Konstruksi yang mengembalikan atau tidak mengembalikan hasil bisa disarangkan di dalam satu sama lain dengan cara apapun. Ini udah jelas salah ya. Kenapa salah? Karena di sini ada kalimat, nah kalian harus paham kalimat ini nih. Ini ada kalimat yang dinama nih, disarankan satu sama lain dengan cara apapun. Nah, ini nggak benar. Kenapa nggak benar? Kayak tadi contoh input, kita kalau mau masukin input, ya kita harus pakainya string. Itu udah ketetapan gitu, ya kan? Input itu kan string dan itu udah tetap.
Tapi kita mau ganti. Gantinya kan juga ada kepastian di situ. Ada jadi integer, bisa jadi floating. Atau kalau kita mau string aja, jadinya str. Jadi nggak bisa dengan cara apapun. Itu udah ada ketentuannya. Berarti udah otomatis ini udah pasti salah ya. Programmer percaya dengan tegas bahwa kode yang lebih singkat lebih baik. Nah, menurut kalian ini gimana? Yang nomor dua. Salah apa benar? Benar, Amara. Programmer percaya dan tegas bahwa kode yang lebih singkat lebih baik. Belum tentu. Ya, belum tentu juga kan. Bisa aja kalau banyak malah justru puyeng. Kalau singkat malah justru ada yang kelewatan. Jadi sebenarnya nggak harus ini juga sih. Nggak harus lebih singkat itu lebih baik. Kadang lebih banyak lebih baik. Iya kan? Iya, ini argumen aja. Ini cuman eh, penjelasan tentang seseorang aja. Ini kalimat argumen, pendapat. Jadi nggak pasti, kan gitu, ya kan? Nah itu kalian jangan ditipu, jangan mentang-mentang kita lagi bahas efektivitas codingan, terus di sini dicap lah programmer dengan tegas bahwa kode lebih singkat lebih baik itu enggak ya. Itu kan persepsi. Yang ini, kamu bisa menyerangkan konstruksi B di dalam konstruksi A jika B mengembalikan sebuah hasil dari operasinya. Kamu bisa menyarankan berarti kan mengefektifkan ya, mempersingkat. Mempersingkat konstruksi B di dalam konstruksi A. Jika B mengembalikan sebuah hasil dari operasinya. Oke, ini udah jelas benar. Kenapa? Kamu bisa ini menyarankan itu artinya efektif ya, atau singkat lah, efektif. Nah, efektif. Jadi kamu bisa efektif jika konstruksi B dimasukin ke dalam konstruksi A ya, jika B-nya mengembalikan sebuah hasil. Hasil dari operasinya itu maksudnya hasil dari konstruksi B. Gitu. Jadi dia pengennya gini, gimana ya jelasinnya ya? Ini kan konstruksi B. Misalkan B itu hasilnya satu. Nah, terus A ini ibaratnya membantu mempersingkat si B biar hasilnya satu. Paham nggak? Jadi paham nggak kira-kira? Agak susah dipahamin ya. Soalnya kalimatnya kalimat ini semua kalimat anak kuliahan. Misalkan aku B itu hasilnya satu nih. Nah, A muncul nih, A muncul. Cuk 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 A muncul. Ya kan? Terus si A ini bantuin si B. Sini, gue bantuin gitu kan. Biar apa? Biar hasilnya satu. Gitu. Paham nggak kira-kira maksudnya? Paham nggak? Karena aku ngejelasinnya agak rumit nih. Paham? Paham ya? Jadi B hasilnya satu. Terus tiba-tiba ada si A masuk nih. A itu bantuin si B biar mengembalikan hasilnya gitu loh. Gitu. Jadi A ini datang buat bantuin si B biar hasil satu. Contohnya apa ya kira-kira ya? Contohnya ada nggak ya? Aku di sini nggak ada contohnya lagi. Nah, pokoknya intinya gitu lah ya. Maksudnya tuh gitu sebenarnya. Cuman contohnya itu nanti deh aku kalau ada mungkin ada soal-soalnya deh biar paham. Oke, yang B. Yang B lagi yang ini. Harus terdapat keseimbangan antara mengurangi panjang kode dan membuat lebih mudah dibaca. Ya kalau ini udah pasti bener ya, karena jangan sampai kita udah mempersingkat codingan kita, tapi malah nggak kebaca sama orang lain, malah bingung. Ini udah benar. Kode bisa dibuat lebih singkat menggunakan, ya ini udah pasti ya, konstruksi bersarang. Jadi ada tiga jawaban, bener nggak? Oh bener nih. Jadi ada tiga jawaban, yang nomor satu ya, ini jawabannya kayak gini. Oke. Hmm. Oke ya, aman ya.
Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke yang kedua nih. Oh, ini ngetik lagi kayaknya deh. Oh iya, ini bener ngetik dulu. Oke, kalian ngetik dulu aja. Yang nomor 2 nomor 3 nih harusnya nih. Oh iya bener, nomor 2 nomor 3 kalian ketik dulu aja ya. Kayak biasa. Yang tadi udah dijawab belum dari kalian nomor satu? Udah ya. Oh, Roy. Salah ya, Roy? Belum. Roy belum. Oh, ini Roy. Nih, ini kalimatnya agak lumayan besar ya. Jadi kalian agak lumayan bingung nih kalau kalian baca doang. Karena kalimat kayaknya dari kemana aku baca baca materi-materi ini kalimatnya kalimat rumit semua. Oh, oke oke Olive nggak apa-apa. Silakan. Gitu jadi emang agak ini ya. Maksudnya penjelasannya itu loh agak agak dewasa banget gitu. Asik dewasa. Ya ini agak dewasa nih. Oke, ya, 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 ya. Oke dah, ketik-ketik dulu udah ya, ketiknya ya. Oh ini Mahes cepet banget Mahes sama Olive udah nyampe sini aja. Keren keren. Dah kita lanjut ke nomor 4 berarti ya, udah ya semuanya ya. Ada yang belum? Oh ada yang belum ya Natali, Alfi, Roy. Oke aku tungguin. Nah, aduh, kalian kalau mau ngemil ngemil ya, karena kita kayaknya bakal lumayan puyeng deh. Bakal lama juga nih kita nih. Oke sudah ngetik-ngetiknya. Kayak Natali Dimas. Oke, aku akan bahas dulu ya sembari nunggu yang lain. Oke, nah seperti biasa, kita kalau mau ngecek kita play dulu. Oh, ternyata berfungsi. Tapi pasti ada yang salah nih. Kenapa? Kita baca. Benarkan masalah dalam penggunaan konstruksi. Sebenarnya ini udah bisa. Tinggal kita play aja udah bisa ya kan. Tapi kita coba mempersingkat si ininya ya. Mempersingkat si apa namanya codingannya. Oke. Mempersingkat codingannya kira-kira harus dipersingkat nggak kan? Oh kayaknya ada sesuatu yang salah nih, itu buruk sekali, coba kita ketikin, kita coba ketikin dulu kayaknya ada yang salah nih, itu itu buruk sekali ya, itu buruk sekali, coba kita ketikin dulu. Nah itu buruk sekali, tanda perintah kan. Oke, coba kita enter. Nah kan benar. Nah, di sini ada yang salah nih. Di baris ketiga. Print panjang ulasan. Oke, aku belum nggak mau kasih tahu dulu. Menurut kalian, apa yang salah dari nomor 3 ini? Kira-kira. Coba analisa dulu, silakan. Kira-kira dari nomor 3 ini apa sih yang salah? Nah, di sini sebenarnya udah jelas banget nih. Len, dalam kurung, tutup kurung. Text exactly, satu argumen. Maksudnya dia nggak mempunyai argumen di dalamnya. Nah, argumen apa yang cocok kita tambahin ke dalam len? Kira-kira menurut kalian? Coba berpikir secara logika. Kira-kira apa yang harus kita masukin argumennya ke dalam si len? Lihat di nomor 3. Kalian fokus nomor 3 aja ya.
Nah, nih yang land nih. Kira-kira kita land ini, kira-kira mau kita masukin apa sih? Nah, tuh, ada yang bisa jawab? Lihat dari printnya. Printnya adalah panjang ulasan land. Berarti panjang ulasan itu punyanya siapa sih? Coba pahamin dulu. Panjang ulasan punyanya siapa kira-kira? Land masukkan. Ah, pinter, Olivia. Good, 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 good. Bagus, bagus, bagus. Pinter, pinter, pinter. Bener banget, Olivia. Jadi, land ini, kita lihat, jangan lihat ininya. Lihat ininya, panjang ulasan. Panjang ulasan ini punyanya siapa? Makanya tadi kan aku bilang kan, fokus di nomor 3, di baris ketiga. Jangan fokus di yang lain. Panjang ulasan, ya udah jelas. Punyanya adalah si masukan. Pinter, gitu ya. Oke, bagus nih Olivia. Analisanya udah bagus. Berarti Len kasih masukan. Nah, kita play lagi nih. Set, kita ketik. Itu buruk kali. Oke, udah bisa sekarang. Ya kan? Panjang ulasan 17. Bener ya? 17. Udah bisa nih. Sekarang yang fine. Kenapa tuh kira-kira fine? Ayo, yang fine. Dia mau mencari kata buruk. Bener nggak? Dia mau mencari kata buruk. Tapi kata buruk ini didapat dari mana sih teman-teman? Ayo coba. Ini agak makan logika juga nih. Kata bu dia kan pengen tuh find mencari kata buruk. Buruk itu dari mana? Udah selesai Mahes. Set pinter banget kamu ya. Udah nanti ya. Lanjut yang berikutnya Mahes kalau gitu. Masukkan titik. Nah, pinter nih Olivia nih. Bener, masukkan titik find. Jadi kita mau mencari sesuatu yang namanya adalah buruk. Nah, kita nggak tahu. Bayangin deh, kalian mau mencari sesuatu, ya kan? Tapi nggak tahu tuh carinya di mana. Kecari nggak kira-kira? Enggak kan? Makanya kita arahin dulu nih. Kita mau mencari kata buruk di mana? Di masukan. Masukan kok bisa Kak? Masukan kenapa tuh kira-kira? Karena kita lihat di sini. Masukan itu kan punyanya input. Tuh, ya kan? Inputnya dari mana? Dari sini. Kita tadi inputin. Itu buruk sekali. Kita mau mencari kata buruk. Buruk ini nyambung kemana? Nyambung ke sini. Ini punyanya siapa? Punyanya masukan. Nah, makanya di belakang sini kita kasih kayak kemarin masukan titik find. Artinya aku punya satu variabel nih namanya masukan. Nah, di dalam variabel masukan ini tolong dong cariin kalimat namanya buruk. Gitu, bacanya kayak gitu. Jadi masukan titik artinya gini. Aku punya variabel masukan, ya. Titik, tolongin dong. Titik itu artinya tolong lah. Tolong carikan yang namanya buruk. Gitu. Makanya di sini kita pakai masukan titik find buruk. Coba kita play. Tadi apa sih namanya? Itu buruk sekali. Nah, kita checklist kebiasaan itu buruk sekali. Bentar deh, kok gini? Itu buruk sekali. Nah, sip. Oke. Gitu ya. Jadi kalian harus belajar analisa, identifikasi dulu apa yang salah, apa yang harus dipakai. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kira-kira? Nggak apa-apa kalau ada yang belum paham tanyain aja. Karena makin lama makin sulit nih Python.
Jadi kalau kalian nggak paham, puyeng nanti. Ada yang belum paham? Coba aku cek. Oh, udah semua empat. Kayaknya aku kebanyakan ngomong ya. Ya udah deh, lanjut ke lima ya. Udah, Mara nggak usah ketawa, Mara. Tar, 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 tar. Lanjut, lanjut lagi, lanjut. Tumben, Mar, diem aja. Oke, lanjut ke lima deh. Lima banyak yang belum ya? Oh iya bener, kecuali Mahes. Oke, nomor lima. Nah, di sini optimalkan program supaya memiliki sedikit dari 6 baris. Nah, lo, kita disuruh singkatin nih. Sedikit dari 6 baris. Berarti kita nggak boleh lebih dari 6 dong, ya kan? Paling sedikit 6 lah ya. 6 baris berarti paling sedikit. Nah, paling sedikit 6 baris ya. Berarti kurang dari 6 lah ya. Berarti 5 lah total-total ya. Sebenarnya kalau kita play, kira-kira bener nggak? Kita coba lihat dulu dong. Ada yang error nggak? Kayak gitu. Kita ngecek dulu, testing. Jadi IT itu kalau kalian jadi programmer, ada namanya testing. Kita cek dulu. Ada yang error nggak nih? Coba 450. Oh, bener. Rata. Terus apa? Berarti tugas kita hanyalah untuk mempersingkat aja ya. Oke. Kita akan mempersingkat di sini kita lihat berarti dari barisnya ya. Harga orang, harga orang. Nah, gampang banget nih. Lihat di sini. Tadi kan kita udah belajar ya. Berarti kita harus mempersingkat INT yang ada di sini. Kita masukin INT-nya masukin ke dalam si inputan. Kayak apa? Kayak ini contohnya. Nah, eta kunaon sia. Kayak gini, Bray. Oke ya. Jadi kita bikin function inputnya masukin seperti ini. Silakan kalian kerjakan. Tuh udah aku kasih kisi-kisinya ya. Buat seperti ini. Dah, kerjakan. Coba. Nanti aku lihat. Kerjain dulu coba. Aku udah kasih tahu caranya. Kita harus buat seperti ini. Nah, silakan kalian kerjakan. Gimana tuh maksudnya? Aduh, sakit. Aku mau ambil minum dulu ya, bentar. Oke, gimana? Ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang bingung kira-kira? Aku cek dulu ya. Oke, Avandis. Oke, Olivia pinter. Akmal Alfi, kenapa? Salah. Yang lain? Nuha bisa nggak? Amara, Natali, Dimas, Akmal Alfi. Oke, di sini tadi udah aku kasih tahu ya. Jadi eh kita bikin gini, INT input. Ya udah, berarti ini hapus aja nantinya ya. Kita tambahin di sini. Apa tuh INT? INT buka kurung, tutup kurung, tutup lagi. Gitu. Jadi kurungnya nanti nambah satu di belakang. Ya, tuh lihat belakangnya ada dua kan kurungnya kan. Nah, lihat ada dua kan. Jadi gini, INT buka kurung, tutup kurung di belakang. Nah, ini juga sama, tambahin input, input di situ. Tambahin INT dalam kurung,
tutup kurung di belakang. Nah, kayak gini. Tuh ya. Barulah setelah itu yang apa namanya yang orang-orang ini dihapus. Boom. Lihat, sesuai nggak kira-kira? Dia mintanya apa? Lebih sedikit dari 6 baris, artinya di bawah 6. Nah, lihat, jadi 5 baris kan? Udah di play. Tinggal kita hitung aja 3.000, 1.100. 3.000, 1.100, 450. Ya, guys. Kebiasaan nih. Diulangi lagi ya, 3.000, 1.100, 450. Bentar. Nah, sip. Gitu. Jadi kuncinya adalah sekarang pakai nih INT dalam kurung input, nanti di belakangnya tutup kurung. Itu caranya. Itu namanya bersarang ya. Gimana teman-teman? Bisa? Mantap. Dimas gimana Dimas? Bisa? Natali, Nuha? Belum. Coba dulu. Nih, kayak misal tuh. Seperti ini. Jadi kalau ngelihat soal yang kayak tadi disuruh mempersingkat, berarti caranya kayak tadi. Dijadiin INT. Gitu. Seru nih, belajar Python tuh seru tau. Serunya tuh gini. Puyeng. Jadi logika kalian tuh jalan nanti. Itu kok pesat pesat ya? Yang mana tuh? Pesat. Oh iya pesawat ya. Di sini apa sih? Pesawat ya. Oh tipe berarti pesawat kasih W. Dah. Tapi bisa-bisa aja tuh. Aku pesawat. Dah kayak gini. Siapa? Nuha. Apa ya? Aku nggak bisa, Pak. Coba aku lihat. Pernah. Dimas share screen coba. Ntar. Sini. Nah apa ini? Waduh 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 waduh. Jangan dihapus-hapusin. Reload lagi deh. Nah ya. Jangan dihapus-hapusin. Itu nggak ada dihapusin coba. Nah, yang dihapus ini aja nih. Tiga ini nih. Nah, nih tiga ini aja yang dihapus. Nah, betul. Nah, dah. Nah, barulah tambahin INT di depan sini. INT, INT, INT. Duh, perut aku sakit. Tidak. Nah, jangan lupa belakangnya ditutup siapa? Dimas. Pakai tutup kurung. Nah, jangan lupa ya. Nah, pinter. Lagi, lagi. Depannya belum kasih INT. Nah, coba-coba play. Gitu caranya. 3.000, 1.100, 450. Checklist. Lagi ketik lagi. Kadang suka kayak gitu emang. Lagi ketik lagi 3.000. Kadang kadang kayak gitu tuh ngebug gitu. 450. Nah, harus dua kali emang. Oke, gitu ya. Oke, ada lagi yang belum bisa. Nggak apa, kita lama tapi paham. Karena aku nggak pengen kalian nanti cepet-cepet tapi nggak paham lagi. Mau sampai jam 11 juga ayo. Tapi kalian sendiri aja. Bisa mau tidur. Dan nih. Oh, Nuha. Nuha, bisa nggak Nuha? Beneran. Itu belum bener tuh. Kamu pakai HP laptop? Pakai laptop. Coba share screen, kakak bantuin. Aku coba sini. Coba di share screen dulu. Soalnya di sini belum hijau soalnya. Pasti belum selesai soalnya.
Bisa, share screen dulu nggak? Oke, coba share screen dulu. Oke, coba. Hmm, oke, itu udah bener. Tapi dia nggak mau. Enter coba di situ. Oh iya udah. Oke, oke kita lanjut lagi. Ini kayak nomor 6 ya sekarang ya. Nomor 6 ada yang udah selesai? Coba aku tengok. Oh belum. Oke, nomor 6 sekarang. Di nomor 6 ini kita baca. Tulis program yang menghitung rating kinerja intern. Aduh, harus hitung-hitungan ya? Eh, hitung-hitungan lagi. Kita baca dulu deh. Hmm. Berarti disuruh menghitung keefektifan ya? Iya nggak sih? Hmm. Oke, satu tugas 15 poin. Tugas tambahan 20 poin. Pengguna masukkan banyak tugas wajib dan tugas-tugas tambahan yang telah diselesaikan. Program harus menghitung dan menampilkan kinerja mereka seperti pada gambar. Oke, berarti yang pertama di sini kan ada nama peserta ya, teman-teman ya. Nah, berarti kita input dulu kali ya. Misalkan kita punya nama, variabel nama gitu kan, nama sama dengan input nam ini besar ya. Nama peserta gitu ya. Peserta. Oke, kayak gini berarti nama peserta. Terus yang kedua ada banyak tugas wajib katanya. Berarti tugas wajib. Coba, aduh, tugas wajib. Tugas wajib misalkan ya. Tugas wajib ini sama dengan banyak tugas wajib. Nah, di sini ada 10. Berarti 10 itu kan integer ya. Berarti kita masukinnya integer. INT kayak tadi. INT dalam kurung input dalam kurung lagi baru kasih banyak tugas wajib kayak gitu. Banyak tugas wajib. Titik dua ya. Nah, yang bawahnya juga sama tugas tambahan berarti tugas underscore tambahan sama dengan int lagi dalam kurung int-nya terus input dalam kurung lagi baru banyak tugas tambahan banyak tugas tambahan titik dua. Nah, ini apa nih, Hasan kinerja berarti nanti kita print ya, kita print terus di sini kalkulasinya gimana tuh. Contoh kalkulasi kinerja. Tugas wajib yang diselesaikan 10 butir. Satu tugas itu 15. Oh, berarti ada 5 butir, satu tugas 20 poin. Berarti gini guys. Satunya kan 15, ini 20. Berarti nanti kita kalikan ya. Kita kalikan. Di sini dia disuruh menghitung apa sih? Dihitung berdasarkan banyak wajib. Gue masukkan misalkan menghitung dan kinerja pada gambar. Tulis program menghitung rating. Berarti di sini coba kita kasih hasil ya. Hasil sama dengan berarti wajib. Tugas wajib itu kan berapa tadi? 15 poin ya. Berarti tugas wajib dikali ya. Dikali 15. Nah, kayak gini. Masih ingat kan yang tadi yang operator itu bisa kayak gini ya. Lalu baru kita pakai interpreter plus tugas tambahan. Nah, dikali berapa? 20 ya. Kali 20. Udah. Setelah itu baru kita print. Printnya ikutin ini guys. Ini kan Hasan kinerja. Berarti Hasan itu kan nama ya. Berarti di sini nama, ya kan? Terus koma. Nah, di sini adalah kinerja. Ada strip tuh. Berarti kita pakai string. String, strip,
spasi kinerja ya. Kinerja, koma, belakangnya kasih hasil. Nah, kayak gini. Coba aku play dulu ya. Kira-kira bener nggak? Harusnya bener sih. Kadang, tapi kadang dari sininya ya kurang percaya diri. San, 10-2. 10-2. Oh, belum bisa. Nah, San 10-2. Nah, mantap. Pinter juga ya. Gitu. Jadi dibaca dulu sih soalnya nih emang agak rumit. Jadi dia pengen hasil ya, hasilnya yang dimana satu tugas itu kan 15 poin ya udah berarti kalian mikir aja satu tugas 15 poin berarti kalau di sini hasilnya dia minta adalah 10 tugasnya berarti nanti 10 dikali 15 2 dikali 20. Kalau kalian bingung coret-coretan di kertas bener nggak ya hasilnya nanti 190 tuh gitu ya teman-teman ya. Nah jadi kalian harus rajin-rajin baca soal cerita nih. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Aku sampai nomor 7 aja ya. Nanti kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Karena kalau sampai ini bintang kayaknya kelamaan. Aku yang terakhir gak bisa. Yang mana tuh Mar? Yang terakhir. Yang mana yang terakhir? Yang print kinerja hasil tuh loh. Ah, Kok name nama? coba. Bentar. Coba boleh share screen? Ini juga banyak yang belum bisa ya. Coba share screen Mar. Se- Itu? Oh ya, ini. Coba. Yang masih belum bisa nggak apa-apa boleh share screen nanti kakak bantuin. Oke. Nah ini nama orang. Nama. Kocak. Ini kan nama. Ini kan aku pakai nama orang. Amara. Oh iya, harusnya nama Wah, orang sih. tidur. Ini kan nama orang kamu pakai variabelnya. Ini kapan nama? Makanya dia nggak ada Oh, tuh. Is not defined. Ya kalau iya, kalau itu nama orang berarti nama orang. Nah, ini kalau nama enggak. nama. Oke. Coba lagi. Berarti Hasan Ah, 10-2. dua. Checklist. Lagi, Hah? ketik lagi. Nah, teliti ya. Oke, kasih. Oke, siapa lagi yang belum bisa? Nanti kakak bantuin. Belum. Oke, Dimas, boleh. Share screen Dimas, silakan. Enggak, aku tinggal. Oh, yaudah. Oke. Hmm, Coba aku lihat. Oh, yang ini. Yaudah, coba lanjutin dulu. Tugas, apa tuh tadi? Tugas tambahan berarti ya kan? Nah, enter aja langsung. Enter. Nah, terus dikali berapa? Tadi poinnya tugas berapa? tip. 20 tuh. Kali 20 langsung. Ini kan poinnya 20. Nah, dah. Lagi di print, sekarang print. Nih, hasilnya kayak gini nih. Print, dalam kurung. Hmm, Nah, terus lagi oke. ayo. Hasan. Hasan itu variabel siapa Hasan? Hasan Eh, tuh dari mana variabelnya? Nama kan? ya, Nah, berarti jangan pakai string, langsung nama aja. Nama, kepencet. Nah, ya berarti nama. Bukan Hasan. Nama, kan variabelnya nama di sini. Berarti nama, koma, nah baru spasi. Nah, spasi, oh Hasan, hasil dong. Kok Hasan sih? Ini kinerja, sorry. Pakai string. Nama pakai string, nama, koma, spasi.
Ini spasi dulu nih, spasi. Nah, ini bentuknya pakai string. Jadi minus kinerja gitu. Pakai string. Dibungkus sama string. Ya, bukan, bukan itu. String, string. Yang kayak gini nih, yang petik atas. Oh, Ya, nah petik atas. Di sininya. Tadi benar di sininya. Nah, petik atas. Petik, petik. Petik. Enggak, yang kayak gini nih. String, string. Jadi gini. Gini, oh, petik kinerja. Terus petik. Nah, gitu. Enggak, ditaruh di belakang sini. Petik satu. Di kinerjanya. Belakang kinerja. Nih, di sini nih. Nah, petik. Oke, ini dihapus berarti yang ini. yang hapus mana? Nih, yang ini nih. Nih, dihapus. Petiknya. Nah, terus kasih spasi. Spasinya di sini. Karena kan dia di sini spasi. Hmm, Di strip, jadi strip spasi gitu. Nah, oke. Good. Terus, ini mana petiknya hilang lagi petiknya? Kasih petik lagi ini. Di kinerja, kinerjanya, kinerja. udah ini. Petik. Oke, spasi, kinerja. Oh, enggak. Koma, koma, sorry. Hapus dulu nah koma, spasi, baru hasil. Ini hasilnya harus sama kayak gini. Ini kan huruf kecil. Oke. Nah, ini mana itunya? Petiknya ketinggalan lagi nih petiknya di kinerja. Di kinerjanya. Kasih petik. Nah, coba play. Oh iya, Hmm, Akmal boleh. Nah, nama peserta Hasan. oh, oh, Oke, 10. Bawahnya 2. Tugas jawaban. Loh, kok kamu jawaban? Tugas wajib. Nah, ya. Dah, lagi ulangin lagi, play lagi. 10, 10, 2. Oke, checklist. Lagi, ketik lagi. 10, 2. Nah, oke, mantap. Seperti itu. Ada lagi yang belum? Nanti baru kita lanjut materi lagi ya. Oh, masih ada satu materi lagi. Nuha. Coba Nuha, share screen boleh. Nuha sama Akmal ya. Coba boleh. Belum selesai ya? Oke, boleh Nuha. Sini ya kakak bantuin. Mana Nuha? Nuha dulu ya Nuha. Akmal juga ya. Akmal share screen ya. Belum selesai kan? Akmal juga. Boleh di share screen dulu sini. Kakak bantuin. Kalau bingung. Ya boleh Nuha share screen ya. Kakak bantuin. Oke. Coba checklist. Coba lagi nama. Ini udah benar kok harusnya. Hasan. Salah tuh. Di stop dulu aja. Di stop dulu aja. Nah, lagi play lagi. Ini benar kok.
2, checklist coba. Kok gitu? Oh, ada salah nggak sih? Enggak, nama banyak. Banyak tugas tambahan. Oh, alah. Coba kamu lihat di sini deh. Klik yang ini coba. Nah, klik dulu. Oke. Di sini kan tugas wajib ya. Ini Nuha tugas tambahan tuh. Nah, tipe salah-salah. Tugas wajib diganti. Gitu. Tadi aku ngeh di sini tambahan-tambahan dua-duanya. Nah, itu diganti wajib berarti. Ya, di stop dulu Nuha. Lupa. Nah, di stop dulu. Nah, ya. Akmal belum bisa. Share screen aja Akmal. Boleh, share screen, share screen. Kakak bantuin. Gak apa-apa, kakak mah lama juga gak apa-apa. Yang penting paham. Mau sampai jam 10 juga. Kayak 10, 2, kayak checklist. Lagi, sekali lagi coba. Loh, kok gitu sih? Ngebug kah? Bentar deh. Kok gitu? Wah, kocai kinerja. Nah, ini kinerja kamu kayaknya besar ya? Iya nggak sih? Nuha, coba lihat. Di stop dulu coba. Kayaknya besar deh ini. Besar ya? Kayaknya ya? Ya, besar kan? Nah, ya. Coba play. Nah, coba play Hasan. 2. Nah, mantap. Mana Akmal? Sini, share screen Akmal. Sini, kita terakhir nomor 7 baru kita lanjut lagi materi ya. Dan besok libur ini sampai jam 12 juga nggak apa-apa. Sini Akmal. Oke, nama peserta bla bla bla. Oh, ini nih Mal. Ini kurang spasi nih Mal. Minus spasi kinerja. Udah, coba pakai di stop dulu. Oh, Nuha sekolah. Oh ya, aku kira udah libur ya. Aku kira udah pada libur. Ulangan ya? Ya nggak sih ulangan? Ya, cek guys. Kita percepat kalau gitu. 10, 2. Oke, checklist. Checklist. Enter. Nah, mantap. Oke, kita percepat deh. Begitu ya. Aku kira pada libur. Aku udah ujian tetap masuk 2 minggu. Dih, ngapain? Mending tidur di rumah. Nggak usah masuk. Nggak belajar. Tidur aja tau. Nggak lah, bercanda, bercanda. Oke, lanjut lagi, lanjut lagi. Oke, di sini apa nih? Bagaimana kamu menyukai latihan bla 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 bla. Oke, kita bikin dulu berarti ya. Ya sama kayak tadi lah, kita bikin dulu berarti kita bikin dulu misalkan kita punya apa nih? Masukan lah ya. Kayak tadi lah, tadi kan juga masukan. Sebenarnya bebas sih, mau apa masukan sama dengan. Nah, karena sangat keren ini adalah string, berarti kita nggak usah pakai int, langsung aja input. Gini, sangat keren. Nah, kok sangat keren. Bagaimana kamu menyukai latihan? Bagaimana kamu menyukai latihan? Itu tipe. Nah, bagaimana kamu menyukai latihan? Panjang 12 berarti int lah ya. Eh, halo. Panjang. Oh, panjang masukan. Nah, ini kalian jangan terkecoh nih, guys. Panjang masukan. Berarti kita cari panjang masukannya. Berarti kita pakai apa? Kita rubah dulu kali ya. Kita rubah dulu.
jadi lower ya nggak sih? Kayak tadi, kayak yang sebelumnya tuh. Kita rubah dulu jadi lower, huruf kecil semua. Oh ini juga ada catatan juga nih. Nggak boleh lebih dari 6 katanya. Waduh. Panjang ulasan. Hasil penyatuan dengan kata bosan. Oh sama kayak yang tadi. Ya berarti kita gini dulu aja. Masukkan sama dengan. Kita rubah dulu ke lower ya. Guys, buat bisa ngitung. Kita ubah dulu ke lower. Biar bisa ngitung. Jadi gimana? Masukkan titik lower ya. Dalam kurung kayak gini. Jadi kita rubah dulu inputan yang ini menjadi huruf kecil semua. Jadi lower. Biar nanti bisa dihitung. Nah, baru nanti kita print lagi. Nah, sekarang nih kita print. Jadi kalau kalian mau menghitung panjang, panjang itu kan pakai len ya. Sebelumnya itu kalian harus konversi dulu menggunakan lower. Jangan lupa kalau mau menghitung sesuatu, menghitung angka karakternya ya, rubah dulu ke lower. Barulah kita masukin gitu ya. Nah, nih panjang masukan. Kira-kira panjang masukan titik dua, langsung kalian koma aja, koma spasi len ya. Koma sorry. Di sini koma len. Nah, baru masukan. Kayak gitu caranya. Jadi di sini konversi dulu ke lower, baru kalian masukin di sini panjangnya nanti. Gitu deh. Udah nih gampang ya. Tinggal lakukan lagi nomor dua apa nih? Hasil pencarian untuk negatif menggunakan kata bosan. Kalau pencarian, pencarian pakainya apa guys? Kalau pencarian pakainya find ya. Jadi kita ini dulu, print dulu. Print, tulis dulu aja pencarian. Pencarian negatif. Titik dua, koma. Kita cari find. Sorry. Masukkan titik find berarti ya. Menggunakan kata bosan. Berarti find dalam kurung. Kita cari kata apa? Bosan. Bosan. Nah, satu lagi apa tuh? Satu lagi kata keren. Ini tinggal copy aja lah. Kalau kayak gitu ya, malas ngetik. Tinggal copy aja di sini, pastein. Nah, berarti ini tinggal ganti positif aja. Find apalah keren ya. Nah, kayak gini ya. Kan bener tuh. Pertama, panjang ulasan. Kalau kita mau mencari panjang karakter, kalian rubah dulu ya, dirubah dulu masukannya ke jadi lower. Dirubah huruf kecil semua. Baru kalau ditanya panjang, tambahin len. Kalau yang ditanya pencarian berarti find kayak gini. Gitu ya. Coba ya. Sangat keren. Waduh, sangat. Oke, mantap. Bisa. Seperti ini ya. Oke, habis ini kita lanjut ke materi yang selanjutnya, terakhir. Mungkin kita ngerjain dua soal aja sih, karena waktu kita udah mepet ya. Nah, ini nomor 7. Jadi inget ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dicarinya adalah apa namanya panjang karakter, panjang karakter, nah, kalian rubah dulu menjadi lower. Itu yang pertama, wajib hukumnya. Rubah dulu jadi lower. Baru tambahin len. Kalau find berarti kayak gini ya bentuknya ya. Masukkan titik find. Artinya aku mau mencari kata yang ada dalam masukan, katanya adalah bosan. Kayak gitu. Kakak aku nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Coba share screen.
parah banget nih orang Jepang nggak bisa mulu. Apa sih, diem gak? Aku tuh bukan orang Jepang ya. Iya. Najis. Nah, nih baca Mara. Is not Gini, defined. Artinya apa? kayak nggak ada di Nah, situ. bosan nggak ada kan? Heeh. Ya, Terus, kamu tambahin seringnya, Amara. hah? Seringnya mana seringnya? String apa? Ini bosan kayak gitu. Kan itu kan sering kan? Heeh. Iya, tambahin. Petiknya mana? Nggak ada. Oh, pakai petik. Pakai. Oh, berarti gini. Nah, pinter. Baunya juga tuh keren, sama. Gitu. Nah, coba Mister Alif sangat keren. Nah, gitu dong. Yuhui. Itu Eh, S-nya besar, Neng. Wes. Belum tadi. Wes, Anjani. Gak bisa. Masa? Coba lagi. Ada yang salah nggak? Nggak ada kocak. Ini orang ngomong sama ini kocak-kocak aja emang. Ada Lihat nih ada emang yang salah nih. Lihat tuh. Masa minus satu, minus satu. Ada yang salah tuh. empong. Ini jadi sangat besar sih Amara. Orang sangat keren. Hah? Ini sangat besar apaan? Mana? Ini. Oh. Nah, Terus sangat keren. Checklist coba. hmm. Orang bisa. Raison. Apa sih? Satu, bagaimana kamu menyukai latihan? Bener gak sih tulisannya? Ih, parah. Meremehkan amat. Masukkan titik keluar. Print panjang. Masukkan pencarian negatif positif. Masukkan titik find. Lah ini aneh dah ngebug deh. Kok gini mulu sih? Andania. Coba lagi. Apa tuh? Hmm? Oh iya, Mahes. Iya, iya, benar, benar. Titik duanya mana? Mana? Titik dua. Lihat, lihat, lihat di soal ya, lihat di soal. Eh, cannot Lihat. edit. Ini kan? Iya, Itu gak bisa. di Cannot stop dulu, edit Neng. in Di stop read dulu. on. Hah? Oh. Ini Terus? titik duanya. Lihat, lihat di itunya deh. Lihat di apa? Soal. Ada titik dua di situ. Oh. Gak bisa, Kak. Cannot edit in read only editor. Di stop Oh. dulu, Amara. Oh, stopnya tuh stop itu. Lo kebanyakan main Roblox sih. Enggak apaan, aku nggak main Roblox sekarang. Emang udah nggak Kak sama bisa orang kak. Jepang lagi. Hah? Eh, tapi udah benar kak kayak gini kak, tapi nggak bisa. Coba share screen free. 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 Nih kak. Pada nggak bisa. Coba lihat ya. Share screen ya. Semuanya share screen, share screen. Aku lihat coba. Coba di share screen aja semuanya ya. Bagaimana kamu menyukai latihan? Panjang masukan. Bentar. Bentar Vi. Ini ada yang salah nih. Oke. Print. Eh. Banyak banget ya share screen ya. Banyak banget yang salah. Bentar, mana Alfi dulu ya. Sangat keren. Panjang masukan. Nah, pencaran tuh. Nih kamu mau pacaran atau apa? Pencaran. Oh iya. Pencarian. Oh iya. Ipo. Nah, pencarian. Natali apa Natali? Coba. Coba Natali. Coba dulu coba. Sangat keren gitu. Oh, kamu sama kayak Amara nih. Nih, di sini tambahin titik dua. Beloman tuh. Yang negatif sama positif. Tambahin titik dua. Nah, ini gara-gara Amara nih.
Di stop dulu nih. Nah, memang nih amarah nih. Nah, ini juga. Nah, coba lagi. Sangat keren. Jangan ngadi-ngadi, nanti kayak Vela lagi, trauma dia sama kamu. Gimana, bisa nggak, Vi? Iya tuh, Vela jadi nggak mau ketemu kamu. Tadinya mau ikut Python loh. Oh iya, Akmal, coba, Mal. Share screen, Mal. Aduh, abis ini kita lanjut ke ini ya. Satu soal ini kita bahas ya. Yang lesson 4 tugas kualifikasi. Oh, cuman tugas-tugas gitu, Bang. Gampang lah, cepet lah ini. Oke, Akmal. Kira-kira apa ya? Kamu salah ya. Ini panjang ini hurufnya besar nggak sih? Coba lihat deh. Huruf besar, huruf kecil coba. P-nya. Panjang. P-nya huruf kecil apa huruf besar? Nah, huruf besar kan? Ini kan huruf kecil kan? Nah, aku tahu tuh kan. Aku udah tahu panjang kecil, capital or no. Yang lain yang udah kerjain yang lesson 4 ya. Yang satu lagi tuh, sampingnya. Yang nomor 8. Nanti aku bahas. Bentar aja itu mah. Share screen aja. Kopier. Iya nggak apa-apa Olivia. Nggak apa-apa boleh. Makan aja. Nggak bakal diomelin sama Amara. Oke, masih belum bisa. Ini jangan pakai spasi nih. Jangan pakai spasi. Ya, jangan pakai spasi itu. Jadi koma masukkan gitu, jangan pakai spasi lagi. Nah, bawahnya juga. Kadang suka ini juga sama nih, len. Nah, di komanya ini tambahin spasi malah justru. Nah, tambahin spasi di situ. Nah, ini juga sama. Ini juga sama. Kadang ngaruh juga tuh. Ini kamu dua kali spasinya. Nah, oke, save play langsung. Aku seorang kapiten. Coba-coba, sangat keren. Lagi-lagi checklist. Nah, sekali lagi coba. Bagaimana kamu pencarian? Lagi, sangat keren. Tulis aja coba. Dia kadang suka harus dua kali gitu. Lah, kocak nih. Apaan ya? Masukkan input. Masukkan jadi keluar. Masukkan. Bagaimana kamu menyukai... Lah, kok nggak bisa? Coba lagi. Apaan nih? Oh, tar dulu deh, coba deh. Coba yang ini komanya di sini deh. Koma di sini tuh spasi. Nah, di stop dulu coba. Dihapus. Nah, terus spasi. Nah, bawahnya juga sama. Apa ya? Karena hal sekecil ini kenapa sih harus bohong gitu? Dia harus dia harus ini harus persis soalnya kadang bingung di situ. Coba play. Coba checklist terus lagi. Enter. Lah, kocak. Entar deh, apa ya? Em, Apa yang salah ya? Masukkan input bagaimana kamu menyukai latihan. Masukkan titik lower. Print panjang masukkan.
Oh alah, istighfar aku. Ini tambahin titik dua ini, belum man, titik dua itu. Nah, titik dua, iya. Di stop dulu. Ah, kirain aku apa? Makanya cuman, nah iya coba play. Astaga. Nah coba, lagi, sekali lagi ya. Aduh, bisa nggak ya? Nah, ganteng banget, ganteng. Oke, lanjut lagi. Sekali lagi, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oh, Kobir belum? Share screen, Kobir. Kobir, Ismail. Untuk kamu kemarin nggak disembel ya? Oke, yuk. Print panjang positif, masukkan. Masukkan, fine. Hmm, iya kadang suka kayak gitu tuh lucu emang. Kurang titik dua emang. Jadi kamu udah benar. Coba, sangat keren coba. Aku mau lihat. Diketik coba, Kobir. Coba, sangat keren. Ah, coba lagi. Ini kadang suka innalillahi sendiri loh. Kayak, apa sih gitu loh. Panjang negatif, panjang positif, panjang masukkan. Iya baru ngeh. Kok ini panjang? Pencarian. Coba lihat soal deh. Coba lihat pencarian kan tuh. Baru ngeh. Di stop dulu, di stop dulu. Iya baru ngeh. Pencarian negatif, pencarian positif. Oh kita udah lihat semuanya ya. Kita bahas bentar deh. Satu lagi. Yang positif belum tuh. Pencarian positif. Nah, P-nya besar ya. Sangat keren. Nah, mantap jiwa. Oke. Ya, terakhir nih guys. Kita bahas yang ini ya. Di nomor 8. Nah, yang ini. Nggak lama kok. Bentar kita bahas ya. Oke. Nomor satu. Ada yang udah jawab belum di sini? Apakah ada yang sudah jawab? Udah. Oke, nomor satu nih. Gunakan dokumentasi teoretis jika dibutuhkan. Hasil kembali elemen yang dimiliki namanya sendiri. Ini langsung aku cepet aja ya, teman-teman ya. Aku langsung kasih jawabannya aja biar gak usah kelamaan. Jawabannya apa ya? Lupa lagi. Oke. Elemen data yang memiliki namanya sendiri. Ini jelas ya, ini variabel. Nah ya, udah jelas variabel. Bilangan bulat dan desimal. Mah gampang ya. Tipe data. INT dan string. Untuk mengubah INT dan string. Tahu deh. INT dan string itu fungsi untuk mengubah dari satu data. Nah ya nih. Jadi INT dan str itu fungsi untuk mengubah dari satu tipe data ke tipe data yang lain ya. Hasil dari fungsi ini udah jelas. Ini hasil kembali ya udah jelas yang ini ya. Oke. Kebalik. Sorry. Hasil dari fungsi itu hasil kembali fungsi bekerja dengan string. Nah, ini jawaban nomor satu. Oke. Nah, variabel tipe data yang kita ketahui, INT dan STR itu untuk mengubah tipe data dari satu ke yang lain. Hasil kembali adalah hasil dari fungsi.
Fungsi itu adalah fungsi untuk bekerja dengan string, berarti yang len, find, dan lower. Jadi len, find, lower yang udah kita pelajarin itu punyanya si string. Dah, ini nomor satu ya. Oke, udah. Nah, nomor dua, isi bagian yang kosong dengan kata-kata benar. Komputer hanya memahami bahasa dari aliran sinyal yang terdiri dari apa? Ayo. Kemarin kita udah belajar kode binary. Kode binary itu apa, teman-teman? Binary code. Betul, Natali pinter. Nih, aku suka nih orang-orang pinter kayak kalian nih. 0 dan satu ya. Pintar. Agar komputer bisa memahami perintah dari bahasa pemrograman Python, program spesial telah diciptakan. Nah, ayo, yang kita udah pelajarin. A tambah B tambah tambah C. Apa tuh namanya? Pinter Natali, interpreter. Mana nih Amara nih suaranya nih? Katanya sama kayak Natali. Interpreter ya, betul-betul. Inter, wih, nanti kepencet tulisan Inter Milan lagi. Interpreter, interpreter ya. Oh iya bener ya, interpreter. Ini gampang ya melihat tipe data. Oh ini namanya nggak tahu. Saat mengenali suatu perintah, ia melihat tipenya dong, kan? Tipe dari data variabel. Tipe. Ya betul, Olivia maunya tipe. Terus ada lagi tuh apa? Terakhir jawabannya. Contoh operator bisa digunakan untuk mencari jumlah. Jumlah. Ini nggak tahu parah ini, sumpah. Iya bener plus. Nah, gampang kan? Jeng jeng, bener. Tuh mencari jumlah. Jumlah tanda plus berarti ya. Ini kalian ketik dulu aja berarti ya. Kak, Iya Dimas. mau lihat nomor 2? Oke nomor 2. Ya nomor 3 nomor 4 kalian ketik ya. Habis itu kita mau lanjut satu soal lagi nggak? Habis ngetik atau mau udahan? Terserah kalian. Aku takut kalian ngantuk deh. Mau lanjut satu soal lagi nggak? Habis ngetik-ngetik. Kira-kira gimana menurut kalian? Mau lanjut satu soal dulu di nomor 5 atau mau udahan? Hmm. Lanjut aja kali ya, satu soal doang kok, nomor 5 ya. Biar biar tidurnya nyenyak gitu loh. Nanti kalian kepikiran lagi. Oke. Wah nih Mahes kencang juga nih Mahes nih. Mantap banget. Gacor, gacor. Mahes, Olivia, keren nih kalian berdua. Oh nggak bisa lanjut. Oh yaudah kalau nggak bisa lanjut, nggak apa-apa. Aku mau. Nanti aku kirim video deh. Aku kadang suka lupa loh video. Kalian kalau itu ingetin ya, Mister, kirimin video. Kadang suka lupa ngirimin. Kalau aku kadang suka sibuk guys. Biasa, orang penting. Kita malah penting. Iya nggak Mar? Jadi sibuk. Oke, lanjut nomor 5. Ada yang udah belum? Lagi ngedian ya, ngetik-ngetik ya. Nah, ngetik dulu deh, ketengguin. Ya, aku sibuk soalnya. Pengacara kan, kita mah. Enggak lah, nggak pacaran. Nggak punya, nggak punya. Kepo banget Tamara. Enggak, emang kita tuh kadang... Enggak, aku kerjanya juga di Freeport, guys.
Dia nggak cuma ngajar doang, aku kerja juga di Freeport. Kadang free, kadang repot. So tahu banget nikah. Ya masih SD aja udah pacaran kamu ya. Astagfirullahaladzim. Jangan Ya ditiru aku guys, tuh bilang sumpah. ke Alif, Alif bilang ke aku ini, 2 tahun aja 3 tahun lagi aku mau nikah, bilang kayak gitu kok. Aku punya, aku punya fotonya ke Alif pas ngepost cewek ya ke Alif, ya aku sengaja SS. Nah ya udah gak usah. Enggak, aku mau Nih, lihat, iuh, menjijikkan. Mana captionnya lope-lope, iuh. Mana sih? yuk besok gue privat ya. Privaten. Mana Masa sih? ngeliat-liat Itu, lagi Pak. lah. Jangan boleh hilang, tidak boleh hilang. Nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya omongan itu nggak ada yang percaya. Aku takut sih sama sama. Udah jangan didengerin, Cok. Udah pada ya? Udah dah, nomor 5 nih. Terakhir ya. Terus tuh, udahan. Dah, Udah, Kak, weh. ini Gak usah di... lihat ini. Tuh, captionnya lope-lope. Lah, ya udah nggak usah diituin, kocak dah. Biarin. Nih, besok-besok gua pindahin kelas ya. Pindahan. Ya, enggak. Kan tadi kan itu, kan kamu sendiri yang minta request kan. Tadi nggak mau sebenarnya. Aku kirim di grup ntar. Janganlah, kocak. Biarin. Ini aja deh, terakhir, nomor 5. Nanti kalau dia mau velocity-nya Amara, bisa PC ya. Sambil nyelet-nyelet. Apa, aku juga punya nih. Udah, lanjut nomor 5 terakhir. Oke, nomor 5 nih. Udah baru tidur. Nomor 5 apaan sih? Kalau di play, oh, ada yang salah. Oke, tugas kualifikasi. Nah, di sini kita pengen kirim tawaran pekerjaan James, Jacob, sama Cat. Nah, ini namanya adalah sama kayak kemarin, guys. Jadi kalian cari dulu, gitu kan? Oke, satu soal lagi ya. Ini sama kayak kemarin. Kita mau cari nama James. James itu kan yang ini ya. Berarti angkanya berapa, guys? 0,2 sampai berapa, James? 0, 1, 2, 3, 4 ya. 4 ya. Berarti 0, 4 kayak gini. Maksudnya. Kok 0, 4 sih? 0, 1, 2, 3, 4. Iya, 4 ya. 0, 4. Kok di sini ngaco? Oke, yang kedua catatan yang kedua siapa? Jakob. Jakob berarti berapa tuh? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7,2 sampai berapa deh? 7 sampai 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11, 12. Oh, tanda komanya dihitung ya guys. Aku sampai lupa nih. Tanda koma. Berarti ini 0,5 ya kalau sampai tanda koma. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, mataku liar deh, sumpah udah malam. 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti 5, 6, 7. Ini 4 dong. 4, 5 sih. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sama koma 12 ya. Sama koma 12. Yang terakhir berarti siapa tuh? Yang terakhir itu Cat ya. Cat berarti berapa tuh? Aku liar banget matanya sumpah. 12.
13, 14, 15, 16, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Oke, 18 titik 2, 18, 19, 20, 21. 21 apa 22? 21, 22. Oh iya, Olivia. Iya, 22. Tuh mataku liar. Terus terakhir apa? Terakhir, kok nih aku nggak bisa sih? Tahu deh, tawaran, catatan. Oh, nggak bisa. Tawaran, catatan. Oh, tanda interpreternya belum ya, tanda plus. Oke, habis ini udah ya, guys. Nah, dah. Oke, dah. Nih, aku kirim ke kalian kalau kalian bingung. Dah. Oke, guys. Gitu aja ya hari ini ya. Ini sampai nomor 5 aja. Oke, mungkin terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir. Thank you banget. Mungkin kalian bakal habis pusing-pusingan ya istirahat ya tidur ya teman-teman ya. Nanti selebihnya boleh dikerjakan di rumah seperti biasa. Kalau ada pertanyaan langsung tanyain aja. Oke? Thank you buat hari ini. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan. Terima kasih ya semuanya ya. Bye bye. Bye Dadah. bye Kak Miko, kasih. Bye. Bye bye. Udah tidur tidur. Amara awas ya. Amara balik ya. Emang nih anak jadi dengerin. Aku mau N. Oke, bye bye.